Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan, kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Udah nonton kan video tadi? Gue lihat video ini beredar di media sosial. Gak tahu ini kapan dipostingnya. Isinya ada seorang mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang di luar Islam, kemudian dia masuk Islam. Namanya Agustan. Dan di video itu, ia kayak melecehkan Alkitab. Kitab sucinya umat Kristen. Maaf, kitab suci itu ditaruh di bokongnya. Agus kayak menantang di video itu. Jika benar ada kekuatan dari Alkitab ini, maka dalam sebulan dia akan menerima akibatnya. Dia menantang itu maksudnya ingin mengatakan bahwa Alkitab ini nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi bukan itu sebetulnya yang dimaksud. Kelakuannya justru melecehkan kitab suci. Karena logika dia nggak apa-apa memperlakukan sebuah kitab suci dengan cara kampungan seperti itu. Agustan ini memang seorang mu'alaf. Video-videonya banyak beredar di YouTube Mu'alaf Center. Kabarnya dulu ia beragama Kristen, tapi Agus tergolong mu'alaf yang lebay. Seperti kebanyakan mu'alaf lebay lainnya, kerjanya selalu melecehkan agama lamanya, menjelek-jelekan agama lamanya. Untuk apa? Untuk menyatakan diri bahwa ia sekarang sudah lebih beriman kepada agama barunya. Artinya, dari sisi pondasi menurut gue ya, para mu'alaf lebay yang sering melecehkan agama lamanya ini sebetulnya ia nggak pernah bisa move on. Move on maksudnya nggak pernah bisa menghilangkan agama lamanya dalam dirinya. Ia akan terus terobsesi seperti Agus terobsesi dengan Alkitab. Terus kemudian ia menjelek-jelekan agama lamanya. Buat apa? Agar dianggap sudah lebih Islami daripada orang Islam sendiri. Makanya belum lama jadi mu'alaf karena Agus dianggap lebih Islami dengan cara menjelek-jelekan agama lain, Agus langsung dinobatkan sebagai ustadz. Sama seperti para mu'alaf lebay lainnya, tiba-tiba jadi ustadz. Isi khotbahnya ya apalagi kalau bukan membanding-bandingkan Islam sebagai agama barunya dengan agama lamanya sambil mencaci maki dan melecehkan, sama persis seperti kelakuannya Agus. Sebagian orang seneng mendengar gaya Agus kayak gini. Rasa-rasanya ya menurut mereka kalau mendengar orang atau seorang mu'alaf bercerita tentang pengalaman masa lalunya sambil mencaci maki agama yang pernah dianutnya, para pendengarnya merasa bahwa itulah bukti kebenaran Islam, itulah bukti kebenaran agamanya. Padahal ya, agama kan bukan parpol yang berebut mencari pengikut. Kebenaran tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang pindah masuk ke agama tersebut. Kebenaran mestinya terlepas dari orang-orang sejenis Agustan ini. Orang-orang sejenis Agustan ini. Kebenaran berdiri sendiri. Kebenaran tidak harus berkurang atau bertambah ketika ada orang yang meyakininya. Dia terlepas dari itu semua. Justru sikap Agustan dan para mu'alaf lebay yang dengan enteng melecehkan agama lamanya menunjukkan ia sama sekali tidak menemukan kebenaran apa-apa dalam proses pindah agamanya. Agama baru yang dianutnya justru dirusak oleh kelakuan sejenis ini. Tapi mungkin bukan soal kebenaran yang benar-benar dicari para mu'alaf lebay itu. Mungkin saja ini menyangkut soal eksistensi dirinya, dan eksistensi ini korelatif dengan pendapatan. Mungkin saja orang sejenis Agustan tidak bisa eksis di agama lamanya. Nah, karena nggak bisa eksis itulah ia kemudian mengkapitalisasi agama barunya. Karena dia sebagai seorang mu'alaf dan diakui orang pindah agama, maka dia mengkapitalisasi posisi itu. Ketika
di agama lamanya dia tidak bisa eksis, dan saat menjadi mu'alaf itu berbeda, apalagi mu'alaf yang lebay yang berani melecehkan agama lamanya, ia akan diundang berceramah. Ceramah bukan memberi pelajaran, ceramah untuk menjelek-jelekan agama lamanya. Ia langsung dinobatkan sebagai guru agama dan dipanggil sebagai ustadz. Padahal ya, ini padahal loh, ia baru aja masuk Islam. Gimana bisa orang yang baru mengenal huruf mau ngajarin orang lain membaca? Ini kan kacau. Cara berpikir seperti ini yang sering kali dihinggapi oleh sebagian umat Islam. Dan melihat kelakuan Agustan, saya rasa dia tidak ada manfaatnya sama sekali untuk nama baik agama baru yang dianutnya. Justru ia mencoreng nilai Islam itu sendiri. Saya kadang bertanya, ketika melihat videonya Agus, gue tanya, apa sebelum masuk Islam Agus pernah melecehkan kitab suci agama yang lain? Apa sebelum masuk Islam Agus pernah menaruh di bokong kitab suci agama-agama yang lain? Gua nggak tahu. Jika sebelum masuk Islam justru Agus akhlaknya lebih bagus, menghormati agama lainnya, dan ketika masuk Islam justru kelakuannya malah lebih tidak berakhlak, ini kan menjadi pertanyaan serius, menjadi problem serius. Bayangkan jika orang-orang yang berkelakuan mirip Agus ini justru memanfaatkan euforia mu'alaf untuk sekedar jadi pesohor dan dapat amplop ceramah. Jika belum masuk Islam, Agus justru tidak pernah berlaku buruk pada kitab suci agama lain. Lalu dari manakah datangnya kerusakan perilaku seperti itu? Sampai ia tega menaruh sebuah Alkitab di bokongnya untuk menantang-nantang. Iya, emang sih ada yang beranggapan Alkitab kan cuma buku, kertas-kertas yang dicetak. Ini cuma benda mati. Isinya memang ajaran yang diyakini kebenarannya oleh umat Kristen. Ketika Agus menaruh buku Alkitab itu di bokongnya, ia sebetulnya tidak melecehkan ajaran Kristen. Ia cuma memperlakukan buruk sebuah benda. Tapi menurut gua nggak gitu cara berpikirnya. Gua juga pernah nulis buku. Kalau ada orang yang naruh buku gua di bokong sambil menghina-hina, gua pasti tersinggung. Padahal buku gua isinya bukan sebuah kebenaran seperti Alkitab atau bukan sebuah pegangan iman. Nah ini yang dilecehkan Agus nih Alkitab. Bukan buku biasa. Kelakuan Agus ini aja membuat umat Kristen tersinggung pastinya. Jangankan umat Kristen, gua yang muslim aja tersinggung kok diperlakukan kayak gitu sebuah buku yang isinya sangat bermanfaat mungkin buat para penganutnya. Gue tersinggung karena kok ada orang seperti Agus ini. Bahkan untuk buku biasa saja yang isinya pengetahuan biasa atau bahkan novel, kelakuan ini udah nggak pantas, apalagi untuk sebuah Alkitab. Tapi ya barangkali ketika ada umat atau pendengarnya yang suka mendengarkan keburukan agama lain, orang-orang seperti Agus ini akan terus bermunculan. Para mu'alaf lebay yang kerjanya selalu menjelek-jelekan agama lamanya. Dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kehidupan kita. Apakah itu memberi manfaat umat Islam? Ya enggak.